Placer Stay Filming di sini. Nah, di video ini saya akan bahas tentang seberapa kuat Lucky Hero atau kru dari Shanks ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review ini langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, kita tahu, Lucky Hero ini adalah salah satu karakter yang sudah diperlihatkan dari awal bersama dengan Shanks, Yasop, dan juga Ben Beckman. Dia pun diketahui sebagai kru inti dari Shanks, mungkin top 3-nya lah. Serta kalian sadar atau tidak, dia adalah orang pertama yang membunuh di One Piece. Itu ketika dia menembak bandit di Pulau Luffy ini, tepatnya di Desa Fushia. Serta seperti yang sudah saya katakan, dia ini pasti termasuk top 3 dari Shanks, jadi pastilah dia ini sangat kuat sekali. Mungkin banyak juga dari kalian yang sudah membaca atau melihat teori-teori tentang buah iblis dari Lucky Hero ini. Teori tersebut biasanya sesuatu yang berhubungan dengan kecepatan kepada Lucky Hero ini. Untuk cahaya sepertinya tidak, karena sudah dimakan oleh Kizaru. Atau mungkin buah iblis waktu, ya akhirnya dipatahkan setelah diketahui Toki atau Lady Toki ini memakan buah iblis dari waktu ini atau Toki-Toki no Mi. Dan teleport, ini sepertinya masih belum diketahui. Kekuatan untuk teleport seperti jumper ini adalah salah satu kemampuan yang paling saya inginkan. Nah, semua teori-teori itu memang menarik dan cukup masuk akal menurut saya. Mereka membuatnya berdasarkan spekulasi ketika dia membunuh bandit di Desa Fushia, di mana kita lihat Shanks datang sendiri dan tahu-tahu saja Lucky Hero langsung berada di sebelah Shanks lagi dengan waktu yang sangat cepat yang kita pun tidak melihatnya. Serta beberapa spekulasi tentang bagaimana Shanks ini bisa secepat itu sampai ke Marineford karena kemampuan dari Lucky Hero ini katanya. Tapi saya tidak cukup yakin jika Lucky Hero mempunyai buah iblis. Karena pasti dari kita pun akan lebih senang jika kru Shanks ini haki only kan? Pasti kalian juga sukanya haki only kan? Walaupun dikatakan Lucky Hero yang menemukan buah iblisnya Luffy ini, tapi setelah itu pun tidak ada satupun krunya yang memakannya. Jadi kemungkinan mereka semua tidak mau mempunyai kekuatan dari buah iblis. Lalu, jika Shanks benar-benar menjadikan Roger adalah role modelnya, atau panutannya lah, yang sejauh ini dari kru Roger yang kuatnya seperti Rayleigh, Chopper Gaban, Oden yang walaupun sebentar, mereka semua tidak mempunyai buah iblis. Mungkin kalian akan berkata, loh bang, kan Douglas Bullet itu kru dari Roger. Dia itu kan makan buah iblis Gasa-Gasa no Mi. Tapi sekali lagi saya ingatkan, Douglas Bullet itu bukanlah kru Roger, karena itu hanyalah cerita untuk di One Piece Stampede saja. Jadi itu semua tidaklah canon untuk karakternya. Jadi sebenarnya Douglas Bullet ini, jika kita gabungkan ke cerita manga, dia tidaklah ada. Makanya di flashback Oden dan juga Roger, kita tidak melihat sama sekali Douglas Bullet ini kan. Walaupun sebenarnya ada Buggy the Clown atau Lord Buggy yang dia pun tanpa sengaja memakan buah iblis tersebut. Jadi sebenarnya dari topnya pun Roger sudah dipastikan adalah master dari haki. Jadi jika kru Roger lebih fokus ke haki daripada buah iblis, maka kita dapat mengasumsikan kru Shanks pun sama, dimana Shanks sendiri dia tidak memakan buah iblis. Tapi sebenarnya saya sering baca komentar-komentar kalian selalu mengatakan bahwa pengguna buah iblis itu cupu, culun, dan lain-lain lah. Pokoknya merendahkan sekali untuk user buah iblis. Ngapain pakai buah iblis? Kalian tidak bisa berenang, kekuatannya jauh di bawah, karena yang hebat itu hanyalah yang menggunakan haki saja. Walaupun mungkin setengahnya benar, karena dia dapat kekuatan khusus dan tidak dapat berenang. Tapi menurut saya, itu ya memang sudah menjadi karakteristik dari buah iblis ini sendiri, di mana dia mendapatkan kekuatan khusus, namun dia kehilangan kekuatan untuk berenang dan beberapa kelemahan lainnya sendiri. Jadi semua itu menurut saya tetap kembali lagi ke usernya, bukan masalah haki atau bukan masalah buah iblisnya. Contohnya, jika kalian bilang secara tidak langsung, kalian bilang semua Yonkou ini lemah, karena kita tahu semua Yonkou makan buah iblis, Kaido, Big Mom, Kurohige, Whitebeard. Serta semua angkatan laut, lebih tepatnya topnya pun seperti Admiral, Sengoku, dia pun memakan buah iblis. Jadi menurut saya tetap saja itu balik lagi ke usernya. Dan jika kalian benar-benar mengatakan buah iblis ini lemah, berarti kalian secara tidak langsung berkata, ya Luffy lemah dong, dia kan makan buah iblis. Ya makanya itu semua balik ke yang namanya usernya sendiri. Nah jadi, apakah sebenarnya kekuatan dari Lucky Hero ini? Mungkin kalian pun pernah mendengar atau membaca tentang teori ini, karena ini sudah menjadi teori yang cukup populer juga
Ya, itu adalah Life Return. Itu adalah kekuatan yang pernah digunakan sebelumnya oleh anggota CP9, tepatnya Kumadori dan Rob Lucci, di mana mereka dapat mengontrol tubuhnya sampai fungsi di dalam sel-selnya. Kumadori pun contohnya dapat mengubah tubuhnya setelah dia makan yang begitu banyak dari dalam kulkas menjadi normal. Dia bahkan bisa berubah menjadi kurus dan gendut. Itu diatur sebagaimana mau dia. Serta Lucci pun dia dapat mengecilkan tubuhnya dengan Life Return ini. Itu membuatnya agar dia menjadi lebih cepat dan lebih mudah mengontrol dirinya sendiri. Nah, jadi menurut saya ada salah satu alasan lain kenapa dia makan begitu banyak. Dan dia pun mempunyai lemak yang begitu banyak di dalam tubuhnya. Jadi menurut saya itu adalah alasan dia untuk menyimpan energi di pertarungan atau untuk di perang nanti. Itu berguna untuk mengubah lemak menjadi otot-otot atau hanya untuk menjadi energi saja. Nah, jadi dalam pertarungan dia akan mempercepat atau melakukan Life Return ini untuk mengubah dan mempercepat metabolisme tubuhnya. Dan dengan itu dia dapat meningkatkan kecepatannya dengan sangat drastis, di mana dia mengkonvert semua lemak itu menjadi ATP. Jadi kalian tahu kan yang belajar biologi, ATP ini mungkin dapat kita artikan adalah energi. Nah, jadi jika benar-benar seperti itu, ini mungkin akan secara kasar terlihat seperti Gear 2 dari Luffy. Ya, itu memang benar. Tapi menurut saya ini versi yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan Gear 2 Luffy. Karena kita tahu sendiri apa yang Gear 2 Luffy lakukan. Tepatnya ketika awal mula sekali, dia memompa tangannya, lebih tepatnya memompa tubuh karetnya untuk mempercepat tekanan darahnya. Karena sel-sel tubuh Luffy ini terbuat semuanya dari karet. Jadi Luffy pun dapat bergerak secepat bagaimana dia mempercepatnya berapa kali lipat. Yang kita tahu, mungkin perbedaannya sebelum time skip, jika Luffy menggunakan Gear Second atau Gear 2 ini, dia jadi lebih cepat capek. Karena itu masuk akal, di mana darahnya bergerak 2 kali lipat atau mungkin berapa kali lipat lebih cepat dari normalnya. Namun berbedanya dengan Life Return adalah, dia yang dapat mengubah atau mengkonvert menjadi energi, yang berarti dia tidaklah kehilangan energi, melainkan dia mendapatkan energi. Itulah yang terjadi menurut saya dari Life Return ini. Mungkin ketika dia di desa Fusa ini, dia hanya menggunakan versi light atau mungkin versi kecil dari Life Return-nya. Dan oleh karena itu dia bisa bergerak dengan sangat cepat dan tahu-tahu langsung muncul di sebelah Shanks. Nah, mungkin juga akan ada yang bertanya, lalu bagaimana Shanks bisa sampai ke Marineford? Bukankah itu seperti waktu yang sangat cepat? Sebelumnya dia melawan Kaido dan tahu-tahu saja sudah berada di Marineford. Sepertinya untuk masalah ini itu bukanlah kekuatan dari Lucky Row ini. Melainkan menurut saya itu adalah kekuatan dari Shanks yang dapat mengetahui masa depan dan memperkirakannya. Mungkin next video akan saya bahas tentang seberapa kuat dari Shanks ini. Nah, jadi menurut saya kesimpulannya, Lucky Row ini dia tidaklah memakan buah iblis. Atau mungkin jika dia benar-benar makan buah iblis, yang paling cocok adalah buah iblis dari teleport. Jika kita mengetahui yang sudah terjadi, karena kita belum mengetahui bagaimana dia bertarung sampai saat ini. Jadi tebakan saya adalah hero ini menguasai Life Return untuk mengontrol lemak dalam tubuhnya, yang dia sudah jauh lebih advance dibandingkan para CP9 yang dahulu itu, dimana dia mungkin akan lebih cepat dan juga lebih kuat dari segala sisi dibandingkan para pasukan CP9. Dan sebagai penutup, seberapa kuatkah Lucky Row ini? Ya, di chapter 957 kita diberitahu bounty dari semua Yonkou, dan Shanks dia mempunyai bounty sebesar 4 miliar berry. Dan dikatakan juga, bajak lautnya mempunyai kru yang dapat dibilang cukup setara. Di situ Brand New berkata, untuk Yonkou dari Shanks ini, kekuatan seluruh krunya dapat dikatakan cukup mirip. Yang berarti saya sangat yakin, jika dalam masalah kekuatan, semua kru dari Yonkou Shanks ini luar biasa kuat. Dan jika komandan ketiga dari Yonkou lain, seperti contohnya Big Mom, yaitu Cracker dia mempunyai 860 juta berry. Lalu Kaido, Jack dia mempunyai 1 miliar berry. Untuk Blackbeard kita masih belum tahu, tapi untuk bosnya saja yaitu Blackbeardnya hanya mempunyai 2 miliar. Jadi jika kita anggap Lucky Row ini adalah komandan kedua atau mungkin ketiga dari pasukan Shanks, menurut saya bounty-nya akan berada di sekitar 1,5 miliar berry. Karena Brand New sendiri mengatakan kru Shanks ini cukup balance dari semua sisi. Jadi pasti semua kru-krunya tepatnya untuk komandannya mempunyai bounty yang sangat tinggi juga. Nah, jadi begitu menurut saya tentang Lucky Row ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kekuatan yang cocok jika dimiliki oleh Lucky Row ini? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka.
dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue The Filmnya pamit, and I'll see you guys next time.